Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Teror Naipah. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Naipah duduk sambil memegang sebuah mangkuk. Ia pun memanggil Mang Udin. Mang Udin pun menghampiri. Lalu Naipah memberikan mangkok itu dan memesan mie tek-tek. Setelah itu, Naipah masuk ke dalam rumahnya. Pesanan selesai. Mang Udin bermaksud mengantarkannya, namun pintu rumah Naipah sudah tertutup rapat. Pas ngetok pintu, Naipah bilang suruh masuk aja. Gelap. Itu yang pertama dikeluhkan oleh Mang Udin saat masuk ke dalam. Hanya ada sedikit cahaya bulan dari lubang ventilasi. Mang Udin nanya mangkoknya mau ditaruh mana, tapi gak ada yang jawab, ucap Indra. Brup, pintu rumah Naipah ketutup. Lanjutnya, kaget, Mang Udin sampai tak sengaja melempar mangkuk di tangannya. Ia berjalan ke arah pintu dan berusaha membukanya. Pintu tidak bisa dibuka. Sudah didobrak pun tetap tidak bisa. Mau kemana? Tanya Naipah. Mang Udin yang sudah sangat ketakutan hanya bisa meminta tolong untuk dibukakan pintu. Ia hanya bisa mendengar suara Naipah tanpa tahu keberadaannya, karena kondisi di dalam benar-benar gelap gulita. Sepanjang malam, Mang Udin ditemani oleh suara yang kadang terdengar marah, menangis, dan tertawa. Ditambah deritan dari ranjang tua dan engsel pintu lemari yang sudah berkarat. Terdengar pula suara benda-benda terjatuh dan ketukan di dinding. Yang bisa dilakukan Mang Udin hanya terduduk lemas di dekat pintu. Nenek sendirian di sini. Suaranya terdengar sangat dekat. Temani nenek, bisik Naipah. Udara di dalam sudah mulai pengap dan panas. Mang Udin mulai kepanasan dan sesak. Ia berdiri, mencoba meraih jendela rumah. Sayangnya tidak bisa dibuka. Tiba-tiba ada yang mendorong Mang Udin dari belakang sampai kepalanya ke jedil jendela. Mang Udin terjatuh lalu menangis jadi-jadinya. Sudah, di sini saja. Suara Naipah terdengar marah. Mang Udin yang sudah sangat ketakutan tak sadar sampai kencing di celana. Ia berbaring di lantai dekat jendela sambil menutup telinga. Saat azan subuh berkumandang, suasana di dalam mendadak sepi. Mang Udin sudah terlalu lelah, kehabisan tenaga. Akhirnya, ia pun tumbang. Ia terbangun di atas ranjang tua yang sudah bau apek dan berdebu. Di dalam, udara terasa semakin panas. Keringat mulai membanjiri tubuhnya. Mang Udin tidak bisa beranjak dari ranjang itu. Tubuhnya benar-benar lemas, dehidrasi parah. Dalam kondisi pasrah, Mang Udin tetap mencoba berteriak meminta tolong. Sampai akhirnya, terdengar suara orang memanggilnya dari luar rumah. Dengan tenaga yang tersisa, ia menjatuhkan diri ke lantai, merangkak perlahan ke arah pintu, lalu menjawab panggilan itu. Tak lama, pintu pun terbuka. Pak RT dan beberapa warga sudah berada di hadapannya. Sebelum pintu terbuka, ada yang berbisik, ucap Indra. Bisikan apa? Tanyaku. Bantu nenek. Ih, udah nyelakain orang masih minta tolong, ucap Fahrul. Oh iya, satu lagi. Sebenarnya Mbok Daria udah lihat gerobak Mang Udin dari pagi. Cuma pasti cariin Mang Udinnya gak ada, ucap Indra menutup ceritanya. Pagi hari, sebelum rencana pengajian digelar, terjadi sesuatu di rumah Indra hingga membuat warga kampung heboh. Kini menimpa Sari, kakaknya Indra. Saat Bu Ani akan mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat pintu belakang rumahnya terbuka. Kesal campur curiga, ia pun akhirnya menghampiri kamar Sari yang paling dekat dengan pintu belakang. Ketika masuk ke dalam kamar, Bu Ani melihat Sari dalam kondisi gemetaran. Matanya melotot, menatap langit-langit. Kamarnya terlihat berantakan dan basah. Selimut tergeletak di lantai, beserta buku-buku yang berserakan. Bu Ani yang terkejut dengan kondisi anaknya itu, kemudian berteriak memanggil semua anggota keluarga. Indra yang sudah bangun langsung datang menghampiri. Bu Ani memeluk tubuh Sari. Seluruh anggota keluarga pun mulai membacakan ayat-ayat suci. Namun Sari malah mengamuk.
Ia meminta anggota keluarga untuk berhenti membaca ayat-ayat suci. Pak RT menyuruh Indra untuk memanggil Pak Ustadz. Tak lama, Pak Ustadz datang. Sari pun marah besar saat melihat Pak Ustadz memasuki kamar. Terjadi pertarungan antara Pak Ustadz dengan sosok yang merasuki tubuh Sari. Hingga akhirnya, sosok itu bisa dikeluarkan dari tubuh Sari. Namun anehnya, Sari tetap tidak sadarkan diri. "Sabar, Indra," ucapku berusaha menenangkan Indra. "Iya, Dan, kasihan Kak Sari," balasnya. Ku tatap wajahnya, matanya terlihat sembab. Warga mulai berdatangan dan berkumpul di depan rumah Indra. Aku tidak diizinkan masuk ke dalam rumah, menemani Indra di teras. Hanya Abah saja yang diperbolehkan masuk ke dalam. "Dani!" Terdengar suara seseorang memanggilku. Ku tatap Indra, ternyata bukan dia. "Dani!" Suaranya semakin dekat dan jelas. Suara anak kecil yang sama dengan sebelumnya. "Akan ada korban." Setelah kejadian yang menimpa Sari, warga pun berembuk, memutuskan apakah akan tetap melakukan pengajian nanti malam. Bagaimanapun teror Naipah kali ini mengancam nyawa Sari. Keluarga besar Indra meminta untuk ditunda sementara, sampai kondisi Sari kembali seperti semula. Sementara itu, Pak Ustadz serta beberapa warga lain ingin tetap mengadakan pengajian. Belum ada keputusan yang diambil. Di sisi lain, Bu Ani masih terpukul dan terus menangis, tak sanggup melihat anak perempuan satu-satunya dalam kondisi tak sadarkan diri. Ya, Sari masih belum juga sadar semenjak Naipah dikeluarkan dari raganya. Pak RT memanggil dokter dari klinik terdekat untuk memeriksa keadaan Sari. Dokter bilang semuanya masih normal, hanya suhu tubuhnya memang agak tinggi. Dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mendengar ucapan dokter, Bu Ani memaksa untuk segera membawa Sari ke rumah sakit. Namun, Pak Naryo, suaminya malah melarang. "Kenapa dilarang, Dra?" tanyaku. "Bapak bilang tunggu Om Jamal," balas Indra. Pak Jamal ini adalah adik kandung Pak Naryo. Tak berselang lama, Pak Jamal datang bersama seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Panggil saja Mbah Warto. Ia langsung masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun menyapa warga yang sedang berkumpul di luar. Entah apa yang terjadi di dalam rumah, namun secara tiba-tiba Pak RT memutuskan untuk tidak melakukan pengajian. Pak Ustadz yang mendengar pengumuman itu pun langsung marah. Terjadi perdebatan yang cukup alot, sampai akhirnya Mbah Warto pun keluar. Mbah Warto mengatakan kalau nyawa Sari terancam. Sukmanya telah diambil oleh Naipah dan disembunyikan entah di mana. Kini Sari hanya raga tanpa jiwa, sehingga cincin lain bisa saja bebas masuk ke dalam tubuhnya. Mbah Warto lah yang menyarankan kepada Pak RT agar pengajian tidak digelar. Namun, Pak Ustadz tetap bersikukuh untuk menggelar pengajian. Kembali terjadi perdebatan, kini antara Pak Ustadz dengan Mbah Warto. Hingga akhirnya ada sebuah kesepakatan. Bagi yang ingin tetap melakukan pengajian, bisa dilakukan di masjid, tidak di lapangan. Karena nanti malam, Pak RT, Mbah Warto, dan beberapa orang lain akan melakukan pencarian sukma. Menjelang maghrib, Abah pergi ke masjid untuk pengajian. Ia menyuruhku untuk tidak keluar rumah. Sementara itu, sebagian warga yang lain mulai mencari keberadaan Sukma Sari. Mbah Warto berpesan, jika mendengar suara anak perempuan menangis, segera berikan kabar. Bisa jadi di sekitar itulah Sukma Sari berada. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah masuk ke kamar. Sementara itu, Akbar masih asik menonton TV di ruang tengah. Saat sedang membaringkan tubuh di atas tempat tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. "Dani, Dani," panggil seseorang dari balik jendela. Suaranya mirip sekali Indra. "Dani, keluar dulu bentar," ucapnya lagi. Kuberanikan diri berjalan mendekati jendela, lalu mengintip sedikit. Ternyata benar, Indra yang sedang berdiri di balik jendela. "Bentar, Dra," sautku seraya berlari ke arah pintu depan. "Mau kemana, Dan?" tanya Akbar. "Apa udah bilang jangan keluar juga?" imbuhnya. "Ke samping doang, ada Indra," balasku, lalu keluar dan berjalan menuju samping rumah. Indra masih berdiri di sana, di dekat pohon mangga. Luar biasa sekali.
Ia sudah tidak takut keluar malam-malam, mana berdiri di dekat pohon mangga pula. "Udah berani keluar malam, Trah?" tanyaku. Namun Indra tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum saja. Pandangannya terus tertuju pada pucuk pohon mangga. "Lihat apa, Indra?" tanyaku lagi, ikut menengadah. Tidak ada apa-apa di atas. "Tuh, lihat deh." Indra menunjuk pucuk pohon mangga. "Hah?" Aku kebingungan karena tak bisa melihat apa-apa. "Dia ada di sana," ucapnya datar. "Dia siapa?" tanyaku, namun tak ada jawaban. Saat ku tengok ke samping, ternyata Indra sudah menghilang. "Indra?" panggilku sambil selingak-selinguk. Pada saat itulah aku baru tersadar kalau itu bukanlah Indra. Sontak aku berlari masuk ke dalam rumah. "Kenapa, Dan?" tanya Akbar heran. "Bukan Indra ternyata." balasku. "Lah, bukan Indra gimana?" "Tadinya ada Indra, terus baru ngomong bentar, dia ngilang." "Dibilang jangan keluar, bandel sih." "Iya, nonton TV aja." Ada yang berubah dalam diriku. Rasa takutku tidak seperti dulu. Apa aku sudah mulai terbiasa? Apalagi sosok tadi sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Sangat mirip sekali dengan Indra. Kabarnya pencarian semalam tidak membuahkan hasil. Sukmasari masih belum bisa ditemukan. Indra dan keluarga tampak terguncang, sedih sekali. Sepulang sekolah, ayah mengajakku Jumatan di masjid. Di sana, aku tidak melihat keberadaan Indra. Hanya ada Fahrul dan Jana. "Rul, Jan, Indra kemana?" tanyaku. "Di rumahnya paling," jawab Fahrul. Selesai Jumatan, aku langsung ke rumah Indra bersama Fahrul dan Jana. Kami diperbolehkan masuk ke dalam, duduk di ruang tamu. Indra keluar kamar, matanya sembab seperti habis menangis. "Kenapa, Indra?" tanyaku. "Kak Sari masih belum bangun," balasnya sedih. "Indra, semalam ada hantu yang mirip kamu yang pergi ke rumahku." "Ah, Dan, jangan cerita begituan dulu deh." "Oh, ya udah maaf." Dari dalam muncul Mbah Warto. Ia menatapku lama sekali. Tatapannya membuatku tak nyaman. "Adek lihat apa?" tanyanya. Sepertinya ia mendengar percakapanku tadi. "Semalam ada orang mirip Indra berdiri dekat pohon mangga, terus hilang," balasku. Mbah Warto terdiam sejenak, masih menatapku. Tak lama ia berjalan mendekat. "Coba antar Mbah ke sana," pintanya. Aku pun berjalan keluar, pergi ke tempat sosok yang menyerupai Indra terlihat semalam. "Di sini, Mbah," ucapku. "Dia ngomong sesuatu enggak?" tanyanya. "Ngomong? Apa?" "Dia ada di sana." "Itu aja?" "Iya." "Di sana? Apa adek inget di mana?" "Di sana." Aku menunjuk puncak pohon mangga. Mbak Warto kembali memejamkan mata. Tak lama ia membuka mata. "Ternyata di sini," ucapnya dengan raut wajah senang. Tangan kanannya bergerak seperti menarik sesuatu dari pohon mangga. Lalu ia membuka mata, tersenyum ke arahku. "Terima kasih, Dek," ucapnya. Jujur saat itu aku bingung kenapa Mbah Warto mengucapkan terima kasih kepadaku. "Sukmasari sudah ditemukan, ada di puncak pohon ini," sambungnya. Aku, Fahrul, Jana, dan Indra hanya bengong. Tak mengerti apa yang terjadi. Mbah Warto kembali ke rumah Indra. Tak lama, Sari pun sadar. Bu Ani dan anggota keluarga lain datang ke rumahku untuk mengucapkan terima kasih. Padahal bukan aku yang menemukannya, tapi sosok itu, ucapku dalam hati. Sesudah sadar, Sari pun bercerita tentang apa yang terjadi pada malam itu. Kamar Sari terletak tidak jauh dari pintu belakang yang berbatasan langsung dengan rumah Naibah. Jika masuk dari pintu belakang, di kiri ada area dapur dan kanan ada kamar mandi. Di samping kanan kamar mandi itulah kamarnya. Malam itu, sekitar jam 11 malam, Sari masih mengerjakan PR sekolahnya. Ia duduk di meja belajar yang menghadap jendela. Jendela yang hanya berani ia buka setiap siang hari. Terdengar orang batuk di balik jendela.
Kaget sekaligus takut, spontan Sari melompat ke atas tempat tidur, samping meja belajar. Ia sangat yakin jam segitu tidak mungkin ada orang yang berani melewati gang samping. Apalagi semenjak banyaknya teror yang terjadi. Ia pun berbaring sambil memegang selimut, siap-siap menutup tubuhnya dengan selimut. Seseorang seperti sedang membuka slot besi pintu belakang. Deritan engsel pintu belakang terdengar jelas, menandakan ada yang membukanya. Sari kira ada orang yang keluar malam-malam, ucap Sari. Dek, dek, panggil seseorang. Nenek numpang ke kamar mandi ya, sambungnya. Suaranya mirip sama Nek Ipa, Pak, ucap Sari sambil menatap ke arah ayahnya. Sari mulai ketakutan. Jantungnya berdetak sangat kencang. Namun dia tak berani kemana-mana. Hanya berbaring di atas tempat tidur. Dek, panggil suara itu. Sari tak membalas panggilannya. Kesalahan terbesar Sari, lupa mengunci pintu, ucap Sari. Tak mengunci pintu, ia malah memilih bersembunyi di balik selimut. Terdengar suara percikan air dari kamar mandi. Tak lama menghilang. Dek, terima kasih ya. Suara langkah kakinya terdengar jelas, sama persis dengan apa yang diceritakan Pak Karya sebelumnya. Suaranya semakin mendekat ke kamar Sari. Ia sempat mengintip sedikit, melihat gagang pintu yang mulai bergerak-gerak, tanda seseorang yang ingin membukanya. Pintu pun terbuka. Sari langsung menutup wajahnya dengan selimut. Kini muncul suara deritan di tempat tidur Sari, seperti ada yang sedang duduk di ujungnya. Hawa dingin mulai terasa di telapak kaki Sari. Sari takut banget, Pak. Udah coba teriak tapi gak bisa, ucap Sari. Hawa dingin menghilang, berganti dengan suara kursi meja belajar yang bergeser. Dek, jangan tidur malam-malam, ucap suara itu lirih. Sari sudah gemetar, ketakutan. Nyaris buang air kecil di celana. Kali ini ia merasa ada seseorang duduk di ujung tempat tidurnya, tepat di samping kepalanya. Ia memegang selimut erat-erat sambil berusaha berdoa. Sayang, kekuatan makhluk itu begitu besar. Dalam hitungan detik, selimutnya sudah tertarik dengan cepat, melayang jatuh ke lantai. Sari yang kaget langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hawa dingin mulai dirasakan di tangan dan lehernya. Tangis Sari pun pecah. Dek, kenapa diam saja? Ucap suara itu berbisik. Dadanya terasa semakin sesak. Sari mulai kesulitan bernafas. Ia terpaksa membuka tangannya yang basah, penuh dengan air mata, lalu mengambil nafas panjang, tetap dengan mata yang tertutup. Buka matanya, Dek, pinta suara itu. Tidak sopan kalau orang tua berbicara. Lihat wajahnya. Suaranya kian meninggi. Sari tak bisa mengontrol tubuhnya. Kedua matanya pun terbuka lebar. Kini, sosok itu sudah ada di hadapannya, duduk di atas tubuh Sari. Apa itu Neipa? Tanya Mbah Warto. Iya Mbah, balas Sari. Wajah mereka saling berhadapan. Rambut panjang Neipa sampai menyentuh wajah dan leher Sari. Hawa dingin menjalar di punggungnya. Tubuh mungilnya diangkat ke atas, sedikit melayang. Hawa dinginnya terasa sampai leher terus kepala. Habis itu semuanya gelap, ucap Sari. Sari membuka mata. Ternyata ia sedang duduk di atas pohon mangga. Ia melihat banyak orang sudah kumpul di depan rumahnya. Aku coba panggil-panggil tapi gak ada yang dengar, ucap Sari. Banyak orang berlalu lalang. Sari pun berteriak minta tolong. Laki-laki tak ada seorang pun yang mendengarnya. Sari menangis sampai ada seseorang membawanya turun. Orang itu adalah Mbah Warto. Kenapa bisa begitu, Mbah? Tanya Pak RT. Sari dibawa ke alam jin. Beruntung dia belum sempat dibawa lebih jauh. Jika pergi lebih jauh, ada kemungkinan Sari akan tersesat.
Jelas Mbah Warto. Kalau tersesat, tanya Pak RT. Tubuhnya akan kosong, tanpa jiwa. Seperti kemarin, walaupun sukmanya sudah ketemu, saya harus memastikan itu adalah asli. Kenapa Mbah? Soalnya banyak jin yang suka menyamar. Mereka ingin hidup seperti manusia. Jika tidak hati-hati, bisa jadi mereka yang malah masuk ke tubuh Sari. Jelas Mbah Warto. Efeknya gimana, Mbah? Tanya Pak RT. Jadi seperti orang gila. Parah juga ya. Apa sosok itu masih ada di kampung ini, Mbah? Tanya Pak RT. Saya sudah coba pindahkan ke suatu tempat yang dijaga oleh jin lain yang lebih kuat. Balas Mbah Warto. Jadi udah gak akan neror warga sini lagi. Semoga begitu, selama tidak ada orang yang melepaskannya. Aku bingung sekali. Tak merasa senang saat mendengar ucapan Mbah Warto. Malah terasa sedih. Aneh bukan? Ada perasaan tidak ikhlas jika Ibah pergi. Ku tepis perasaan itu setelah melihat senyuman di wajah keluarga Indra yang sudah kembali. Tra, main kelereng yuk, ajakku. Ayo, Indra bersemangat. Kangen 2 hari ini gak main, sambungnya. Kondisi kampung sudah seperti sedia kala. Aman dan tentram tanpa gangguan Ibah. Pak Karya beserta istrinya sudah kembali menempati rumahnya. Anak-anak mulai berani bermain di lapangan. Sumur pun sudah dibuka kembali. Jadi Mbak Ratna tidak perlu meminta air ke tetangganya lagi. Malam hari, terlihat Mang Udin sudah mulai kembali berjualan. Aku kangen sama mie tek-tek buatannya. Terlintas sebuah pertanyaan di pikiranku. Kemana anak kecil itu? Sepertinya aku perlu mengucapkan terima kasih. Berkatnya, kini aku cukup terkenal di kampung. Bahkan sampai kampung tetangga. Namun sekarang, kenapa ia juga ikut menghilang? Tan, nanti sore main ular tangga yuk. Ajak Randa, anak tetangga depan rumah. Ayo, ajak yang lain tapi ya, biar rame, balasku. Kan cuman bisa berempat. Ya kan bisa ajak Fahrul sama Indra. Ya udah, kamu aja yang ngajak. Walaupun Randa ini tinggal di depan rumah, tapi kami jarang main bersama. Mungkin karena ia termasuk anak rumahan yang tidak boleh keluar jauh dari rumahnya. Habis asar, kami mulai bermain. Duduk di palai kayu depan rumah Randa. Permainannya seru, sampai kami lupa kalau sebentar lagi waktu maghrib. Bu Ani sudah memanggil Indra untuk segera pulang. Ia pun bergegas berlari ke rumahnya. Duh, padahal bentar lagi selesai, ucap Randa. Iya, main pulang aja dia, timpalku. Tak lama azan maghrib berkumandang. Dani, pulang, ibu berteriak dari depan rumah. Iya bentar, sautku. Ya, walaupun teror Naibah itu sudah tak ada lagi, tapi memang sebaiknya anak-anak tidak berada di luar rumah ketika maghrib. Soalnya kata Pak Ustadz, kalau maghrib banyak jin yang berkeliaran. Duh, bubar, pulang yuk, ajak Fahrul. Iya, udah diomelin juga, balasku. Aku bersiap-siap pulang, mencari sendal di kolong palai. Tak ada. Loh, sendal kemana ini? Tanyaku bingung. Rul, dah sendal nggak? Sambungku. Nggak lihat, balas mereka kompak. Aduh, ini pasti kerjaan si Indra. Aku pun pulang tanpa menggunakan sendal. Berjalan perlahan karena banyak kerikil. Baru masuk ke halaman tiba-tiba terdengar. Sst. Aku celingukan mencari sumber suara itu. Ternyata arahnya dari rumah Indra. Ah, benar kan si Indra yang ngumpetin sendal? Pikirku. Lihat aja nanti. Aku kesal lalu berjalan. Sst. Kali ini diikuti suara tawa anak kecil. Jelas sekali suaranya dari samping rumah. Saat kulihat ke atas pohon mangga, ternyata ada sesosok anak kecil sedang duduk di sana, melambaikan tangan. Takut, aku berlari masuk ke dalam rumah. Namun ibu sudah menghadang di balik pintu. Dani, kalau nggak pakai sendal jangan langsung masuk rumah, omel ibu. Cuci kaki dulu sana, imbuhnya. Tapi bu, balasku. Buruan cuci kaki dulu di kamar mandi, perintahnya lagi. Tadi Dani pakai sendal kok bu, terus diumpetin Indra. Aku berusaha membela diri.
tak ingin pergi ke kamar mandi karena harus melewati samping rumah. Apalagi setelah melihat anak kecil di atas pohon mangga. Jangan bohong, ibu lihat sendalnya ada di pintu belakang kok. Balas ibu. Kok bisa? Tanyaku bingung. Udah cuci kaki sana. Cukup lama aku hanya berdiri di teras, memikirkan apa langkah yang akan kuambil. Sebuah ide muncul. Kenapa tidak lari saja? Aku mengambil ancang-ancang untuk berlari sekencang mungkin. Sukses. Hantu anak kecil itu tidak muncul. Setelah cuci kaki, aku langsung menuju kamar. Sekitar pukul 10 malam aku sudah tidur. Lagi-lagi bermimpi di sebuah ruangan gelap. Ruangan gelap yang sama seperti sebelumnya. Apa kamu mencariku? Tanya suara dari dalam kegelapan. Suara yang sama dengan anak kecil itu. Iya, balasku singkat. Lalu kenapa kamu takut melihatku? Tanyanya lagi. Jadi anak kecil di pohon mangga itu kamu? Aku balik bertanya. Iya, itu aku. Apa kamu mau melihatnya lebih dekat? Tawarnya. Tidak, aku takut. Aku tidak menakutkan. Tiba-tiba ruangan berubah menjadi terang benderang. Saking terangnya aku sampai memicingkan mata. Silau. Perlahan mataku mulai terbiasa. Dari kejauhan terlihat seorang anak mendekat. Dia terus mendekat, sementara aku hanya berdiri mematung. Kini ia sudah berada di hadapanku. Hai, namaku Dirga. Sapanya dengan senyum mengembang. Jadi kamu anak kecil itu? Tanyaku. Aku tidak menakutkan, bukan? Ku tatap perlahan setiap inci tubuhnya. Ia seperti anak kecil biasa. Bahkan parasnya lebih menawan dariku. Kulitnya berwarna putih kecoklatan. Rambutnya ikal. Tertutup sebagian oleh kain hitam yang melingkar di kepalanya. Ia mengenakan lengan panjang berwarna putih bersih dan celana pendek berwarna coklat. Apa ini wujud aslimu? Dirga menganggukkan kepala. Berapa umurmu? Tanyaku. Aku lebih tua darimu. Umurku 9 tahun. Entah mengapa tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah. Seperti ketakutan. Sorot matanya mengarah ke belakangku. Nanti aku datang lagi, ucapnya lalu menghilang. Apa yang ia lihat sampai wajahnya begitu ketakutan? Aku pun menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa. Hanya ada cahaya terang yang perlahan mendekat. Tak lama, cahaya itu menyorot wajahku. Hingga akhirnya aku pun terbangun dari tidur. Lalu mengambil posisi duduk sambil membayangkan mimpi tadi. Terutama tentang sosok yang baru kutemui, Dirga. Efek dari mimpi semalam membuatku semakin penasaran dengan Dirga. Sepulang sekolah, aku berdiam diri di kamar sendirian. Akbar belum pulang sekolah. Aku membaringkan badan di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit. Bayang-bayang sosok Dirga tiba-tiba muncul di benakku. Ada sebuah keinginan untuk bertemu dengannya. Soalnya aku masih belum mengucapkan terima kasih kepadanya. Sebuah ketukan di jendela membuyarkan lamunanku. Spontan aku menoleh ke sana. Hanya terlihat gorden yang menutup jendela. Denny, panggil seseorang. Suaranya sangat mirip dengan Dirga. Aku beranjak, berjalan mendekati jendela. Kubuka gorden perlahan. Dirga. Aku cukup terkejut saat melihatnya ada di balik jendela. Rasanya aneh ketika melihat hantu di siang hari bolong. Ya, Dirga tersenyum. Aku mengucuk mata. Masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Dirga tetap ada di hadapanku. Kenapa kamu hanya berdiri di luar? Sini masuk, ajakku. Tidak bisa. Ia menolak. Kenapa? Macan itu melarangku masuk, balasnya. Macan? Aku bingung dengan ucapannya. Tak mungkin ada seekor macan di sekitar rumahku. Ada seekor macan di pintu depan rumahmu, jelasnya. Macan besar. Apa dia jahat? Dia menakutkan. Badannya besar sekali. Matanya merah menyala. Taringnya panjang dan... Dirga menghentikan ucapannya. Matanya melihat ke arah lain. Wajahnya pun terlihat ketakutan. Aku pergi dulu. Sekarang macan itu sedang menatapku marah. Dirga pun menghilang. Macan besar yang menakutkan. Kenapa ia melarang Dirga masuk ke dalam rumah? Yang jelas, gara-gara ucapan Dirga tadi, aku jadi takut setiap kali melihat pintu depan.
Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.